Selama ribuan tahun, manusia telah memandang bintang-bintang dan merenungkan pertanyaan yang mendalam. Apakah ada perancang agung di balik alam semesta ini? Bisakah sains, dengan penekanannya pada observasi dan bukti, benar-benar membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini telah memikat para ahli agama, filsuf dan ilmuwan selama beberapa generasi, memicu perdebatan yang penuh semangat, dan menginspirasi penemuan-penemuan yang menakjubkan. Meskipun sains mungkin tidak pernah menjawab pertanyaan ini secara pasti, ia menawarkan petunjuk-petunjuk menarik yang menunjukkan alam semesta yang jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Sebagai seorang astrofisikawan, saya mendedikasikan hidup saya untuk menjelajahi luasnya alam semesta. Melalui lensa teleskop dan bahasa matematika, kita mulai mengungkap misteri alam semesta. Dari kelahiran bintang hingga tarian galaksi, alam semesta beroperasi dengan presisi dan keanggunan yang terus membuat saya takjub. Jalinan rumit fenomena kosmik ini menimbulkan pertanyaan, apakah keteraturan yang indah ini hanyalah produk kebetulan, atau apakah itu menunjuk pada sesuatu yang lebih mendalam, sebuah kecerdasan yang membimbing di balik semua itu? Salah satu argumen paling menarik untuk keberadaan perancang terletak pada keseimbangan kekuatan yang mengatur alam semesta kita. Konstanta fundamental alam, seperti kekuatan gravitasi, gaya elektromagnetik, dan gaya nuklir, disetel begitu tepat sehingga sedikit saja penyimpangan akan membuat alam semesta ini tak bernyawa. Presisi yang luar biasa ini, yang sering disebut sebagai masalah fine-tuning, telah membuat beberapa fisikawan berspekulasi bahwa alam semesta kita bukanlah kejadian acak, melainkan sistem yang dikalibrasi dengan hati-hati. Bayangkan misalnya jika gravitasi sedikit lebih kuat, bintang-bintang akan terbakar lebih panas dan lebih cepat, menghabiskan bahan bakar mereka jauh sebelum kehidupan bisa muncul. Sebaliknya, jika gravitasi lebih lemah, bintang dan galaksi mungkin tidak akan pernah terbentuk sama sekali. Keseimbangan yang rumit ini meluas ke konstanta fundamental lainnya. Masing-masing memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan, seperti yang kita kenal. Kemungkinan alam semesta yang begitu tepat muncul secara kebetulan tampaknya sangat kecil, yang membuat beberapa orang menyimpulkan bahwa seorang arsitek kosmik pasti sedang bekerja. Semakin banyak kita belajar tentang alam semesta, semakin kita menyadari betapa mustahilnya keberadaan kita. Pertimbangkan zona layak huni, wilayah sempit di sekitar bintang, di mana suhunya tepat untuk keberadaan air cair di permukaan planet. Zona Goldilocks ini tidak terlalu panas atau terlalu dingin, merupakan prasyarat untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Namun, keberadaan zona tersebut bergantung pada banyak faktor, mulai dari ukuran dan jenis bintang hingga jarak planet dan komposisi atmosfer. Bahkan keberadaan bulan besar seperti bulan kita, yang menstabilkan kemiringan sumbu bumi dan menciptakan pasang surut, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung kehidupan. Faktor-faktor yang tampaknya tidak berhubungan ini, semuanya datang bersama-sama untuk menciptakan planet yang penuh dengan kehidupan. Menunjukkan bahwa keberadaan kita bukanlah sebuah kecelakaan yang membahagiakan, tetapi mungkin merupakan bukti dari rancangan kosmik yang lebih dalam. Mengalihkan fokus kita dari luasnya kosmos ke dunia mikroskopis di dalam diri kita, kita menemukan lapisan lain dari kompleksitas yang menakjubkan, DNA. Molekul elegan ini, yang terdiri dari dua untaian yang saling terkait membentuk heliks ganda, membawa instruksi genetik untuk semua kehidupan yang diketahui. Informasi yang dikodekan dalam DNA menentukan segalanya, mulai dari warna mata kita hingga struktur organ kita, sebuah bukti kekuatan dan keanggunan cetak biru biologis ini. Jumlah informasi yang disimpan dalam DNA setiap sel sangatlah mengejutkan. Jika diurai, DNA dalam satu sel manusia akan membentang lebih dari 6 kaki panjangnya, berisi miliaran pasangan basa yang membentuk kode genetik kita. Bahasa kehidupan yang rumit ini, dengan instruksi kompleks dan mekanisme rumitnya, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang asal-usulnya. Mungkinkah sistem yang begitu canggih muncul secara spontan, atau apa itu menunjuk pada kecerdasan yang melampaui pemahaman kita saat ini?
Bagian 5. Bahasa kosmos, fisika dan hukum-hukumnya. Alam semesta bukanlah kumpulan acak dari peristiwa-peristiwa kacau, melainkan sebuah dunia yang diatur oleh hukum-hukum fisika yang elegan. Hukum-hukum ini, yang diungkapkan dalam bahasa matematika, menggambarkan perilaku materi dan energi dari partikel subatom terkecil hingga struktur kosmik terbesar. Gravitasi, elektromagnetisme, dan gaya nuklir semuanya beroperasi dengan konsistensi yang tak tergoyahkan, membentuk kosmos dan mengatur tarian rumit benda-benda langit. Fakta bahwa kita dapat memahami dan bahkan memprediksi perilaku alam semesta melalui hukum-hukum ini sungguh luar biasa. Ini menunjukkan adanya tatanan yang mendasari, logika inheren yang terjalin ke dalam jalinan realitas. Hubungan yang dalam antara matematika, fisika, dan kosmos telah membuat beberapa ilmuwan percaya bahwa alam semesta itu sendiri adalah manifestasi dari prinsip-prinsip matematika, nanti mengisyaratkan kecerdskriman dalam di balik rancangannya. Bagian 6. Gema penciptaan, Big Bang, dan radiasi latar belakang kosmik. Pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta telah dibentuk secara mendalam oleh teori Big Bang, yang menggambarkan kelahiran alam semesta yang eksplosif dari keadaan yang sangat panas dan padat. Teori ini didukung oleh banyak bukti, termasuk pergeseran merah galaksi yang jauh, dan keberadaan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, sisa cahaya redup dari Big Bang yang memenuhi alam semesta. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, yang ditemukan pada tahun 1964, memberikan gambaran tentang alam semesta awal hanya 380.000 tahun setelah Big Bang. Radiasi gelombang mikro redup ini, yang datang dari segala arah di langit, menunjukkan fluktuasi suhu kecil, yang sesuai dengan daerah dengan kepadatan yang sedikit berbeda di alam semesta awal. Fluktuasi ini, yang diperkuat oleh gravitasi selama miliaran tahun, akhirnya memunculkan gedung tiditang yang tinggi sekarang. Bagian 7. Luasnya alam semesta dan pencarian makna. Ukuran dan skala alam semesta yang sangat besar dapat membuat kita rendah hati dan kagum. Galaksi kita, Bima Sakti, berisi ratusan miliar bintang, dan itu hanyalah salah satu dari triliunan galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Luasnya ruang angkasa yang membentang ke segala arah, menantang persepsi kita dan memaksa kita untuk menghadapi tempat kita dalam tatanan kosmik. Dalam menghadapi luasnya yang tak terhingga, wajar jika kita bergulat dengan pertanyaan tentang makna dan tujuan. Apakah kita sendirian di kosmos yang luas ini, atau adakah kehidupan lain di luar sana? Mungkin menanyakan pertanyaan yang sama tentang tempat mereka di alam semesta. Pencarian kehidupan di luar bumi didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami konteks kosmos kita, terus memikat para ilmuwan dan masyarakat. Bagian 8. Sains dan iman, dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara sains dan iman sering digambarkan sebagai konflik, tetapi saya percaya keduanya dapat menjadi cara yang saling melengkapi untuk memahami alam semesta. Sains, dengan penekanannya pada observasi, eksperimen, dan penalaran logis, berusaha mengungkap misteri dunia alami. Iman, di sisi lain, menawarkan kerangka kerja untuk makna, tujuan, dan moralitas, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar ranah penyelidikan ilmiah. Meskipun sains tidak dapat membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan, sains dapat menginspirasi rasa kagum dan takjub pada keindahan dan kompleksitas alam semesta. Rasa takjub ini, pada gilirannya, dapat memperdalam apresiasi kita terhadap misteri yang berada di luar pemahaman kita saat ini, mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari dan dijelajahi. Bagian 9. Pencarian tanpa akhir untuk pemahaman. Pencarian untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya adalah perjalanan tanpa akhir. Setiap penemuan baru, setiap terobosan ilmiah, membawa kita lebih dekat untuk mengungkap misteri kosmos, namun juga mengungkapkan pertanyaan yang lebih dalam yang ada di depan. Apakah sains pada akhirnya dapat membuktikan keberadaan Tuhan atau tidak? Tetap menjadi pertanyaan terbuka, tetapi pengejaran pengetahuan dan pemahaman itu sendiri merupakan bukti dari rasa ingin tahu dan kecerdikan manusia yang tak terbatas. Saat kita terus menjelajahi hamparan ruang angkasa yang luas dan menggali lebih dalam cara kerja alam semesta yang rumit, kita harus melakukan upaya ini dengan rasa rendah hati dan kagum. Alam semesta menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang belum terungkap.
dan pengejaran pengetahuan. Haim Sembler Jading Golivers van Kolobnius Tinad Guilgum, Alkonos Menginspirzize Gunbi Saitang Sing Stirring.